kami dari FRI 051 di sini pengen sharing nih mengenai Production Planning and Control atau PPC. Nah, pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan dan pengendalian produksi? Yuk kita simak bareng-bareng. Menurut Baroto, perencanaan dan pengendalian produksi atau yang disebut juga dengan sistem produksi merupakan aktivitas bagaimana mengelola proses produksi nih, atau kumpulan subsistem yang berinteraksi. Tujuannya mentransportasikan input produksi menjadi output produksi. Nah, pada modul 0 akan dibahas mengenai definisi sistem manufaktur, konsep dasar MRP, konsep sistem produksi, konsep perencanaan produksi, kemudian konsep produksi, APC, BOM, struktur produk, dan waktu baku. Selanjutnya pada modul 1 ada yang namanya perencanaan produksi, maksudnya kegiatan mendapatkan produk sesuai yang ditetapkan. Kemudian ada proses agregasi, yaitu pengelompokan beberapa item menjadi kelompok produk. Kemudian ada juga nih yang namanya pramalan, yaitu memperkirakan kebutuhan yang akan datang. Kemudian verifikasi, yaitu melihat apakah metode peramalannya yang diperoleh representatif terhadap data atau tidak. Nah, kemudian pada modul 2 ada perencanaan agregat, yaitu menentukan total jumlah permintaan seluruh elemen produk dan tenaga kerja yang diperlukan dan disagregasi merubah rencana agregat. Nah, pada jadwal induk produksi atau JIP, yaitu rencana terperinci mengenai apa dan berapa unit yang harus diproduksi pada suatu periode tertentu untuk setiap item produksi. Kemudian, ada yang namanya raw cut capacity planning, yaitu perhitungan kebutuhan kapasitas secara kasar dan membandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Teknik RCCP yaitu ada 3. Yang pertama ada CPOF, yaitu kemudian bola, dan RPA. Nah, selanjutnya ada material requirement planning, yaitu metode untuk perencanaan dan pengendalian produksi serta pengelompokan item tergantung pada levelnya. Kemudian ada prosedur MRP, yaitu netting, loading, offsetting, dan explosion, dan ada banyak teknik loading. Selanjutnya pada modul 5 ada yang namanya line balancing, yaitu proses penyeimbangan penugasan elemen-elemen dari suatu assembly line ke stasiun kerja dan minimasi stasiun kerja untuk tingkat output tertentu. Pada modul 6 ada yang namanya just in time, yaitu upaya produksi produk pada waktu dan jumlah dibutuhkan untuk setiap proses dalam produksi dengan cara ekonomis dan efisien. Nah, di dalam just in time terdapat tools yang harus digunakan. Ada Kanban, Pokayoke, Visual Factory, dan 5S. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara semua modul pada praktikum sisformasi ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama ada modul 0 yang akan menghasilkan standard time yang akan digunakan pada modul 1 dan juga modul 2. Nah, modul 1 ini akan menghasilkan data forecasting yang digunakan pada modul 2. Nah, kemudian modul 2 akan menghasilkan data MPS atau Master Production Schedule yang akan digunakan pada modul 3 dan juga modul 4. Nah, modul 0 ini akan menghasilkan data cycle time yang akan digunakan pada modul 5. Kemudian, modul 5 akan menghasilkan data work element yang akan digunakan pada modul 6. Nah, pada modul 6 ini membutuhkan banyak data dari modul 0, yaitu ada product structure, kemudian ada BOM atau bill of material, kemudian ada APC atau assembly process chart. Nah, terakhir, presenting just in time dari modul 6 yang dilakukan pada modul 7. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Production Planning and Control atau PPC merupakan usaha untuk merencanakan dasar proses produksi dan aliran bahan, sehingga dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan pada waktu yang telah ditentukan dengan biaya atau kos yang paling minimum. Dengan kata lain, perencanaan dan pengendalian produksi atau PPC digunakan untuk menciptakan sistem produksi yang paling efisien dan efektif.